Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Amarullah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekonomi mikro yang bertema program kredit usaha rakyat atau disingkat dengan KUR. Latar belakang, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi. Namun, dalam praktiknya, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak pelaku UMKM yang belum mampu memenuhi persyaratan perbankan formal. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan program kredit usaha rakyat atau disingkat KUR sebagai kebijakan mikroekonomi untuk membantu UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pembahasan ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebijakan mikroekonomi? Apa itu program kredit usaha rakyat atau KUR? Bagaimana mekanisme pelaksanaan KUR? Bagaimana dampak kebijakan KUR terhadap UMKM dari sisi mikroekonomi? Nah, tujuan pembahasan ini adalah menjelaskan konsep kebijakan mikroekonomi, mengkaji program kredit usaha rakyat sebagai kebijakan pemerintah, menganalisis dampak KUR terhadap UMKM dari perspektif ekonomi, memberikan pemahaman mengenai peran pemerintah dalam mendukung UMKM. Konsep kebijakan mikroekonomi. Kebijakan mikroekonomi merupakan kebijakan yang berfokus pada perilaku individu dan unit usaha dalam kegiatan ekonomi, seperti konsumen dan produsen. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk mengatasi kegagalan pasar, seperti keterbatasan akses modal, ketimpangan usaha, dan asimetri informasi. Nah, program KUR termasuk kebijakan mikroekonomi karena secara langsung mempengaruhi keputusan produksi, investasi, dan pengembangan usaha pelaku UMKM. Peran pemerintah dalam ekonomi mikro. Pemerintah memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama sebagai regulator yang mengatur kegiatan ekonomi, selanjutnya sebagai fasilitator yang menyediakan bantuan dan program pendukung, selanjutnya sebagai stabilitas untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Melalui KUR, pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan memberikan kredit subsidi bagi UMKM agar mampu berkembang dan bersaing. Adapun pengertian kredit usaha rakyat, yaitu merupakan program pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah melalui lembaga perbankan untuk membantu UMKM memperoleh modal usaha. KUR ditunjukkan kepada pelaku usaha yang produktif dan layak, akan tetapi belum memenuhi persyaratan perbankan secara formal atau belum bankable. Program ini diberikan dengan bunga yang rendah karena adanya subsidi dari pemerintah. Sejarah dan perkembangan KUR. Program KUR pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, selanjutnya pada era pemerintahan Joko Widodo, KUR mengalami penguatan melalui penurunan suku bunga, peningkatan plafon kredit, serta perluasan stok penerima. Hingga saat ini, KUR masih menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Adapun mekanisme penyaluran KUR melibatkan 3 pihak utama, yaitu pemerintah sebagai penyedia subsidi bunga, lembaga perbankan sebagai penyalur kredit, dan UMKM sebagai penerima manfaat. Nah, proses dimulai dari pengajuan kredit oleh pelaku UMKM. Nah, kemudian dilanjutkan penilaian kelayakan usaha oleh bank, hingga pencairan dana dan pengambilan kredit. Adapun dampak KUR terhadap biaya produksi,
Dari sisi mikroekonomi, KUR memberikan dampak positif terhadap biaya produksi UMKM. Dengan bunga kredit yang lebih rendah, biaya modal menjadi lebih ringan, sehingga pelaku UMKM dapat mengalokasikan dana untuk pembelian bahan baku dan peningkatan kualitas produksi. Hal ini membuat proses produksi menjadi lebih efisien. Dampak KUR terhadap output dan skala usaha. Nah, tambahan modal dari KUR memungkinkan UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas skala usaha. Dalam jangka pendek, output produksi meningkat, sedangkan dalam jangka panjang UMKM dapat melakukan ekspansi dan pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan adanya kegiatan efisiensi dalam kegiatan produksi. Dan kemudian dampak KUR terhadap pendapatan UMKM. Nah, peningkatan produksi dan efisiensi usaha berdampak pada meningkatnya pendapatan pelaku UMKM. Pendapatan yang lebih tinggi akan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan keluarganya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dampak positif dari program KUR antara lain yaitu meningkatkan jumlah UMKM yang berkembang, kemudian membuka lapangan kerja baru, kemudian meningkatkan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara usaha kecil dan usaha besar. Kemudian dampak negatif dan risiko KUR. Nah, KUR juga memiliki beberapa risiko seperti yang pertama, potensi kredit macet, kemudian kurangnya kemampuan manajerial pelaku UMKM, dan yang terakhir, risiko penyalahgunaan dana kredit. Nah, oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan. Tantangan implementasi KUR. Tantangan utama dalam pelaksanaan KUR meliputi 1. Rendahnya literasi keuangan sebagai pelaku UMKM. 2. Perbedaan kondisi ekonomi antara daerah. 3. Pengawasan yang belum optimal. Nah, tantangan ini perlu menjadi perhatian agar program KUR berjalan efektif. Upaya peningkatan efektivitas KUR. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas KUR antara lain peningkatan edukasi dan pelatihan UMKM. Kemudian pendampingan manajemen usaha dan penguatan koordinasi antara pemerintah dan perbankan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini, program kredit usaha rakyat atau KUR merupakan kebijakan mikroekonomi yang strategis dan efektif dalam mendukung perkembangan UMKM. KUR juga mampu meningkatkan efisiensi produksi, output usaha, dan pendapatan pelaku UMKM, meskipun masih banyak terdapat tantangan dan implementasinya. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.